Nah, dari mana 100 dikurangi 70 ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung ya dengan persamaan matematika. Ya, persamaan matematika ya. Eh ribet nih. Ya, memang kelihatannya ribet tapi sebenarnya kalau kita hitung sih gampang ya, gampang. Oke, sebelum ke sana eh apa namanya? Kita coba dulu cek ya. Kita coba cek bahwa mana nih? Oke, kita coba cek persamaannya. Nah, ini ya. Kita menggunakan metode konvensional ya. Ini ada tulisannya enggak? Oh, ada ya. Ya, ini ya. P112 plus 0,8 S. Oke, ini dari mana? Dari spread income ya. Spread income. Kemudian S di sini juga. Spread income-nya berapa? Nah, kemudian eh, setelah kita susun, coba kita lihat ya. Kita perhatikan dulu persamaannya. Ya. P tadi direct ke S ya. Jadi P 112.000 ditambah 0,8. Jadi P itu punya kepemilikan 0,8 atas S gitu ya. Jadi persamaannya seperti ini. Ini direct ya. Ini direct. Oke. Kemudian S ke T ya, S ke T itu 0,7. Persamaannya adalah S sama dengan 51.000 ditambah 0,7 T. Ya. Kemudian T ke S ya. T ke S 40.000 ditambah 0,1 S. Nah, ini dia saling resiprokal ya, mutual holding ya. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ya, maka akan ketemu nanti. Jadi ini teman-teman pada nulis semua kan, hitung-hitung kalkulator bla 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 terusnya gitu kan. Ternyata ketemu nih S-nya adalah 84.946. Oke. Sudah ketemu ya. S kita bisa masukkan ke persamaan ini. Ya, maka akan ketemu P. Nah, ini dia ketemu P ya. P ketemu yang ada P-nya mana nih? Ada P-nya. Oke, nggak ada ya. P udah ketemu, udah selesai. Kalau udah ketemu, nggak dimasukkan kemana-mana. Oke, dia potensial di sini sebagai apa? Sebagai holdings ya. Parent ya di sini holding. Oke, tidak terikat kemana-mana. Kalau tidak terikat kemana-mana, kita langsung nanti bisa cari consolidated net income-nya berdasarkan nilai P. Ya, nilai P. Nah, ini tidak lain adalah consolidated net income karena tidak terikat kemana-mana nih. Ya, dia hanya direct ke S ya, dari ke S kemudian nanti ke yang lainnya itu nanti mutual holdings ya, mutual holdings itu. Oke, kita lihat lagi T S, kita lihat ya di sini T di sana mengandung S, maka kita masukkan saja S ke dalam persamaan T. Oke. Kalau sudah kita bisa cari ya di dalam persamaan ini nanti income from S. Oke, income from S ya. Income from S itu adalah yang diterima oleh si P ya. Nah, karena ini adalah sudah mencerminkan namanya consolidated ya.
consolidated net income gitu ya, maka kita bisa cari nih income from S-nya ya. Kenapa dia ini langsung ketemu consolidated net income di sini ya? Karena ya dia direct holding ke S dan tidak tergantung dengan persamaan yang lain. Oke, langsung kita kita sebut ya, kita definisikan bahwa consolidated net income di sini itu berasal dari persamaan matematika tadi ya, yang dimana nilai P-nya itu adalah sudah ketemu di sini sebagai consolidated net income. Oke, kemudian kita cari income from S ya, kita bisa menggunakan pendekatan ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau ketemu consolidated net income dikurangi dengan separate income-nya si P, maka itulah dia yang disebut dengan income from S. Oke, income from S sudah ketemu ya. Kemudian income from T. Nah, income from T kita bisa cari ya dengan cara yang sama. Ya, kita cari dengan cara yang sama bahwa income from T itu diperoleh ya hasil dari ini S ya, S. Jadi T income from T ini kan didapat oleh S ya, dapat oleh si S. Nah, dengan analogi yang sama waktu kita mengerjakan yang mana tadi? Yang ini loh, yang tadi itu mana sih? Nah, ini ya, kalau dia antara S dengan T sudah merupakan apa? Consolidated ya, sudah merupakan apa? Mutual holding ya, mutual holding. Nah, ini ya, mutual holdings ya. 84,946 ya, 84,946. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman nanti akan akan sedikit kebingungan ya terkait dengan penghitungan-penghitungan seperti ini ya. Nah, kita langsung aja nanti kalau misalkan nanti ini kok nggak dikalikan dengan tadi ya, persentase tertentu gitu kan. Nah, kita bisa langsung jump in ke NCI expand ya. Sebenarnya ini yang menjadi fokus nanti kalau kita lihat ya bahwa di dalam perhitungan di sini yang diutamakan adalah yang pertama adalah consolidated net income gitu ya, dan NCI expand ya, NCI expand ya. Nah, ini ada dua nih NCI expand ya, S dan T. Nah, kalau ada informasi NCI expand S dan T, kita nanti bisa cari income from T juga sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung saja jam ke NCI expand bahwa cara menghitung NCI expand ya, cara menghitung NCI expand itu menggunakan pendekatan yang tadi ya, saling imbal balik itu. Kita cari yang S ya, NCI expand-nya si S itu 1 dikurangi 0,8 tadi sudah ketemu ya. 0,1 ya, 10%. Nah, 10% kalikan dengan 84,946. Oke. Ketemunya 8495. Kemudian NC expand T itu 0,3 kali 48 495. Ya, ketemunya 14,548. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ketemu consolidated net income, ini ya di sini ya, consolidated income adalah 179,957. Kemudian di sini NCI S-nya 849,14,548 ya. Income from S-nya ketemu di sini berapa tadi? Income from S-nya ya ini masih salah ya. Nanti coba lihat di BIMS ya.
Di sini harusnya sesuai hitungan ini ya, 67. Oh, ini untuk metode oke. Cost ya. Metode cost ya, kita lihat yang metode apa equity-nya 67. Nah, ini kita harus rapikan dulu ya. 67957 ya. Didapat dari mana tadi? Apa namanya? Consolidated net income dikurangi dengan separate income, ketemunya adalah income from S. Oke. Nah, kemudian di sini juga bisa dicek nanti untuk mencari income from T-nya ya, income from T-nya itu adalah apa? Nah, ini dia. 84946 ya kan, hasil penghitungan si T ya, dikurangi dengan split income-nya dia. Split income-nya dia adalah di sini 51 ya, sesuai dengan soal ya. 51 berapa tadi? Nah, ini 51.000 ya, 51.000 atau dihitung sendiri juga bisa. Oke, itulah income from T-nya. Jadi ngitungnya bisa dari bawah seperti itu atau dihitung langsung dengan ini. 84946 ya. Dikurangi 51000 gitu ya. Dikurangi 51000. Itu ketemunya adalah income from T gitu ya. Ya, tekniknya agak berbeda dengan yang resiprokal biasa ya. Resiprokal biasa. Kenapa? Karena ada interdependensi nih. Tidak ada interdependensi antara P dengan S. Kemudian S ini juga juga apa namanya? Dia dimiliki oleh si P gitu ya. Dimiliki oleh si P. Maka cara menghitungnya ini itu langsung saja nanti dikurangkan ya, dikurangkan dengan split income ya. Tidak perlu nanti dikalikan persentase tertentu ya. Oke, jadi menganalogikan cara yang income from S ya, dianalogikan dengan cara income from S. Oke, kalau sudah tugas beratnya adalah yang berikutnya adalah melakukan eliminasi sebenarnya ya, melakukan eliminasi. Nah, saya tidak berharap bahwa soal seperti ini akan muncul di ujian ya, karena cukup text time yang pertama, yang kedua juga penyelesaian juga agak bertele-tele karena menyangkut tiga entitas dan juga struktur afiliasi yang cukup kompleks gitu. Namun demikian ya, walaupun kita berharap ini tidak keluar, itu tetap harus dipersiapkan dengan baik ya, harus well prepare untuk menyiapkannya. Tuh, kenapa? Karena ujiannya adalah ujian online, bukan ujian offline ya. PJJ nih ceritanya. Nah, bisa jadi nanti di dalam soal ujian atau tipe-tipe soal ujiannya itu adalah tipe-tipe yang memang yang takes time gitu, tidak perlu lagi buka-buka buku dan juga bahkan tidak perlu lagi menggunakan Excel gitu ya untuk melakukan cross check. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka teman-teman juga harus pelajari untuk yang struktur kompleks seperti ini ya, dengan pola yang sudah diajarkan tadi ya. Oke, yang berikutnya kita coba eliminasi ya. Kita coba eliminasi yang pertama untuk metode cost dulu ya, metode cost. Oke. Cost seperti biasa kita akan hapuskan untuk return earnings-nya si S dulu boleh, T dulu juga boleh gitu ya. Nah, kita lihat dulu misalkan di sini yang kita hapus adalah si S dulu ya. S kita hapus. Oke, return earnings, capital stock-nya juga